Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Astami dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, jurusan akuntansi S1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang positif akuntansi teori. Teori akuntansi positif merupakan teori yang menjelaskan tentang kebijakan akuntansi dan prakteknya dalam perusahaan, serta memprediksi kebijakan apa yang akan dipilih manajer dalam kondisi-kondisi tertentu di masa yang akan datang. Terdapat 3 alasan mendasar yang kuat atas terjadinya penggeseran teori akuntansi pendekatan normatif ke teori akuntansi positif. Yang pertama yaitu ada teori akuntansi normatif yang terlalu fokus terhadap kepentingan investor secara individu daripada kemauan masyarakat yang lebih luas. Yang kedua yaitu ada teori normatif dirasa tidak mampu menguji teori secara empiris karena dasari pada asumsi atau premisi yang dikeliru sehingga tidak bisa diuji kebenarannya secara empiris. Yang ketiga yaitu ada teori akuntansi normatif sangat memungkinkan terjadinya pengalokasian sumber daya ekonomi secara maksimal di pasar modal. Itu menurut West dan Zimmerman pada tahun 1960. Tujuan teori akuntansi positif dikemukakan yaitu menguraikan dan menjelaskan bagaimana proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang dan bagaimana informasi akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan kepada pihak lain di dalam perusahaan. West dan Zimmerman mengidentifikasikan terdapat 3 hipotesis yang sering digunakan dalam teori akuntansi positif. Yang pertama yaitu ada hipotesis rencana bisnis. West dan Zimmerman pada tahun 1990 mengidentifikasikan terdapat 3 hipotesis yang sering digunakan dalam teori akuntansi positif yang dapat mempengaruhi tindakan manajer dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu ada hipotesis rencana bonus atau bonus plan hipotesis. Manajer perusahaan dengan bonus tertentu cenderung lebih menyukai metode yang meningkatkan laba periode tahun berjalan. Pilihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai sekarang bonus yang akan diterima seandainya komite kompensasi dari Dewan Direktur tidak menyesuaikan dengan metode yang dipilih. Yang kedua yaitu ada hipotesis hutang atau ekuitas. Makin tinggi rasio hutang atau ekuitas perusahaan, maka makin besar kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Makin tinggi rasio hutang atau ekuitas, maka makin dekat perusahaan dengan batas perjanjian atau pengeluaran biaya. Manajer akan memiliki metode akuntansi yang dapat menaikkan laba sehingga mengendurkan batas kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis. Yang ketiga yaitu ada hipotesis biaya politik. Perusahaan besar cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba periodik dibandingkan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan merupakan ukuran variabel proksi aspek politik. Yang mendasari hipotesis ini adalah asumsi bahwa sangat mahalnya nilai informasi bagi individu untuk menentukan apakah laba akuntansi betul-betul menunjukkan monopoli laba. Adapun kelebihan positif akuntansi teori yang pertama yaitu adalah teori positif diperlakukan sebelum teori normatif dikembangkan untuk memahami kejadian di dunia nyata. Yang kedua yaitu berdasarkan pada metode atau observasi yang
teridentifikasi dan empiris. Yang ketiga yaitu memberikan pernyataan dan hipotesis yang dapat diuji secara empiris. Yang keempat yaitu bersifat objektif atau netral, tidak dipengaruhi oleh fenomena yang diamati. Yang kelima ada teori positif dikembangkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan teori normatif. Di sini juga ada kekurangan teori positif akuntansi. Yang pertama yaitu memberikan penjelasan dan prediksi apa yang akan terjadi. Tidak ada rekomendasi apa yang seharusnya dilakukan. Yang kedua yaitu ada asumsi bahwa manajer atau agen dan pemilik atau prinsipal memiliki kepentingan masing-masing untuk memaksimalkan kekayaan tanpa mempertimbangkan efek buruk terhadap berlangsungnya perusahaan. Yang ketiga yaitu tidak sepenuhnya objektif, tidak bebas dari pertimbangan nilai-nilai karena unsur-unsur yang sulit dihindari oleh peneliti. Di dalam positif akuntan teori terdapat berbagai tujuan. Yang pertama yaitu menjelaskan dan memprediksi praktek akuntansi, bukan memberi panduan. Yang kedua, memastikan tidak ada tujuan yang lebih superior dibandingkan dengan tujuan-tujuan perusahaan lainnya. Yang ketiga yaitu menilai praktek akuntansi dengan cara yang simetris atau sistematis. Yang keempat yaitu menggambarkan modal hubungan antara akuntansi, perusahaan, dan pasar, serta menganalisis personal dalam kerangka kerja ekonomi. Pengertian teori normatif adalah tentang bagaimana akuntansi dipraktekkan. Sering disebut juga sebagai teori a priori atau bersifat deduktif, karena bukan hasil dari penelitian empiris dan berjalan dari sebab ke akibat. Sistem deduktif sering disamakan dengan normatif. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.